syai'in siwa. Mereka berbahagia tidak karena orientasi apapun. Panuna anfusihim. Mereka sirna atas dirinya sendiri. Bakuna bi rabbihim. Mereka kekal bersama Allah, bersama Tuhannya. Jadi bukan orientasinya pahala lagi. Bukan orientasinya takut siksa lagi. Bukan orientasinya menganggap tanda-tanda diterima, tanda-tanda usul dan lain sebagainya. Tetapi ketaatan yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan itu semata-mata justru hilang dirinya, yang nampak adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya tidak berlebihan kalau pernyataan yang biasa diungkapkan oleh Pak Kiai Nur Ramlan itu kita dimampukan, diistiqomahkan itu sebangun dengan kelompok yang ketiga saya maksudkan. Jadi bukan lagi kita mengejar-ngejar pahala, bukan lagi kita takut dikejar-kejar dosa dan siksa, tetapi semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dimampukan, dimaukan, dibisakan, dan diistiqomahkan. Subhanallah, tabarakallah. Jadi bahasa ini bukan hanya sekadar bahasa pemanis mulut saja, tapi bahasa kesadaran yang luar biasa, yang lahir dari pribadi yang sudah memandang segala sesuatu yang terjadi dalam bentuk kebaikan pada diri kita itu adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, dan terkhusus pemangku manakib pada malam ini, Ibu Hajjah Ina Darlina, kita doakan beliau sekeluarga semoga dimudahkan segala urusan. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Berbahagia pada malam ini dari 83 titik di seluruh penjuru dunia. Kita bergabung di majelis yang sangat mulia, majelis yang sangat membahagiakan bagi kita semua, majelis yang sangat dicintai oleh guru agung kita semua, Hadratus Syekh Pangarsa Abbas. Izinkan pada malam yang mulia ini, saya membacakan satu hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. La tufrihuka at-ta'atu li'annaha barazat minka. Wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. La tufrihuka, janganlah membuat engkau bahagia. At-ta'atu, ketaatan. Li'annaha, bahwasannya ketaatan itu barazat, muncul, lahir, minka, darimu. Wafroh, dan berbahagialah, biha, dengan ketaatan tersebut. Li'annaha, karena sesungguhnya ketaatan itu barazat, muncul, timbul, minallahi, dari Allah, ilaika, kepadamu. Hikmah ini mengingatkan kepada kita, atau setidaknya mengokohkan kita semua, apa yang sering diulang-ulang oleh Kiai Nur Ramlan ketika menyampaikan pembukaan, mengantarkan manakib ini memasuki acara pokok khidmat amaliyah dan ilmiah manakib. Kata beliau, Alhamdulillah kita dibisakan, dimampukan, dimaukan, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa hubungannya dengan pernyataan Ibnu Athaillah As-Sakandari itu? Kata Ibnu Athaillah, janganlah engkau berbahagia dengan ketaatan
bahwasannya ketaatan itu muncul darimu. Tetapi berbahagialah dengan ketaatan tersebut bahwa itu muncul dari Allah yang diberikan kepadamu. Ini sepertinya sederhana, hanya menggeser cara berpikir, cara pandang saja. Sebuah ketaatan yang kita lakukan, contoh kita hadir manakiban pada malam ini, hendaknya kita berbahagia dengan berbagai jenis ketaatan yang kita lakukan. Kebahagiaan itu bersumber pada kesadaran kita bahwa ketaatan itu sebenarnya didatangkan, dihadirkan, dilekatkan pada diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan ketaatan itu semata-mata adalah hasil upaya kita sendiri. Jadi bahasa dimampukan, dimaukan, diistiqomahkan itu adalah bahasa kesadaran yang luar biasa bahwa hadirnya kita, bergabungnya kita pada majelis manakiban itu adalah karunia Allah yang dihadirkan kepada kita, yang diberikan kepada kita, yang dilekatkan kepada kita. Kalau saja Allah tidak menggerakkan, Allah tidak memampukan, Allah tidak memberikan kemauan kepada kita, Allah tidak mengkaruniakan keistiqomahan kepada kita, niscaya kita tidak mungkin hadir di majlis kebaikan bernama Manakiban malam ini. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ini kesyukuran kita. Jadi kita berbahagia dengan ketaatan yang kita lakukan ini karena kita melihat bahwa ketaatan itu dihadirkan, diberikan, dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Bukan hanya sekedar ikhtiar kita. Betul, secara dohir kita mengupayakan. Kita ingin bangun malam, pasang alarm, tidur lebih awal, pesan kepada pasangan kita. Kalau bangun duluan, bangunin ya. Nanti mau sholat malam, mau zikir malam. Bagi yang biasa melakukan amaliyah seperti itu. Tapi bagi yang suka amaliyahnya sebelum tidur, didahulukan misalkan amaliyah-amaliyah malamnya. Baru nanti bangun itu eh, untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Silakan. Itu pilihan dari kita semua. Yang terbiasa bangun malam, kuat untuk bangun malam. Nanti bangun diawali dengan apa? Dengan mandi tobat, rangkaian salat sunat yang lainnya sampai menjelang subuh. Subuh datang, sambung lagi, sambung lagi. Bagi orang-orang seperti saya yang kurang kuat fisiknya, mumpung masih kuat, amaliyah dulu sebelum tidur karena masih penyuka tidur. Ya, senang dengan tidur. Masih belum bisa meninggalkan kebiasaan tertidur. Begitu. Nah, kita berbahagia dengan ketaatan itu jangan karena kita memandang bahwa ketaatan itu hasil ikhtiar kita. Tok gitu. Uh, keren sekali ya Pak Ucup ya, bisa tahajud. Ya, alhamdulillah lah saya bisa pasang alarm. Saya tidur lebih awal. Dan saya minta istri saya bangunkan saya kalau dia bangun malam untuk amaliyah malam. Begitu. Kalau tok sampai di sana, itu kita menganggap bahwa ketaatan, kebaikan, kebajikan yang kita lakukan itu adalah hasil ikhtiar kita. Padahal kata Ibnu Athaillah, tidak mungkin kebaikan itu berpihak kepada kita, apa namanya, menempel, melekat kepada kita kalau tanpa karunia Allah. Tadi ayatnya saya bacakan pada muqaddimah. Dalam Quran surah Yunus ayat 58, Kul katakan wahai Muhammad, bifadlillahi karena karunia Allah wa birahmati dan karena kasih sayang Allah. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Jadi tersebab karena karunia Allah, tersebab karena rahmat Allah, kebaikan itu, ketaatan itu melekat kepada diri kita. Tersebab karunia Allah,
Karena kasih sayang Allah, kebaikan itu masih konsisten kita lakukan. Jadi bahasanya dimaukan, dimampukan, diistiqomahkan. Begitu. Kenapa? Karena ada pihak yang membuat kita mau, yang membuat kita mampu, yang membuat kita istiqomah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Syekh Amin Al-Qurdi mengingatkan adab di dalam thariqah antara murid dengan gurunya atau murid kepada gurunya itu, ya, dia selalu mengembalikan kesadaran bahwa seluruh kebaikan yang datang, seluruh karunia yang diterima oleh dirinya itu dialirkan oleh Allah, didatangkan oleh Allah, didorong oleh Allah sampai kepada diri kita melalui wasilah guru mursyidnya. Itulah mengapa pengarsa Abah Anum menyebut bahwa Syekh Mursyid itu adalah Mizabul Fuyud. Apa Mizabul Fuyud itu? Talang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talang itu apa ya bahasanya? Talang itu adalah saluran yang disiapkan di ujung genteng, ya, di ujung genting rumah kita supaya airnya itu tidak langsung jatuh ke tanah, tapi jatuhnya ke talang itu dan nanti dialirkan kemana, ditampung airnya atau langsung dibuang ke solokan sehingga tidak menimbulkan apa namanya air tumpah kemana-mana, gitu. Dialurkan, disalur. Nah, Syekh Mursyid itu begitu menjadi mizan, menjadi mizabul fuyud dari Allah melalui ahlu silsilah. Jadi ketika ada kebaikan yang dilakukan oleh saya itu sebenarnya disalurkan, dialirkan oleh Allah melalui ahli silsilah sampailah kepada diri saya. Itulah mengapa saya tidak boleh secara tok mengatakan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh saya itu adalah hasil ikhtiar saya. Itu adalah karunia Allah, adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Di dalam Iqadul Himam terkait dengan kebahagiaan atas ketaatan yang dilakukan oleh seseorang itu dibagi tiga. Pertama, ya, ada kelompok orang yang berbahagia dengan ketaatan itu karena dia berharap dengan ketaatan yang dia lakukan itu, dia berharap pahala dan pada saat yang sama dia merasa aman dari siksa Allah karena ketaatan yang dia lakukan. Jadi kalau sholat duha, dia meyakini betul bahwa dengan sholat duhanya itu dia bikin kaya dan akan terhindar dari kefakiran, dari kemiskinan. Ini level pertama nih, ya, level dasar. Orang berbahagia melakukan ketaatan itu karena orientasi di pikirannya dengan ketaatan itu bisa menghadirkan banyak keutamaan, bisa menghadirkan banyak keuntungan bagi dirinya. Di saat yang sama dengan ketaatan itu bisa menolak dari hal-hal yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Ya, ini level elementary, ya, level mubtadiin ini yang pertama. Ya, orang-orang para pemula di dalam eh, apa Iqadul Himam itu disebut dengan makom iyyaka na'budu, kelompok orang yang iyyaka na'budu begitu. Ini hanya apa namanya istilah untuk disematkan kepada kelompok yang pertama. Yang kedua, ada orang yang berbahagia dengan ketaatan yang ada pada dirinya karena dia memandang bahwa ketaatan itu sebagai unwanur ridhoi in unwanur ridho wal qabul wasababil qarbi. Jadi dia memandang ketaatan itu sebagai tanda ridhonya Allah, tanda diterimanya oleh Allah dan menjadi sebab dia semakin dekat dengan Allah, ya, wasababil wusuli dan menjadi sebab dia sampai kepada Allah. Ini kelompok yang kedua, sudah naik dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama ketaatan itu membahagiakan dirinya, karena dia yakin, dan dia memandang bahwa dengan ketaatan itu dia merasa akan mendapatkan banyak pahala dan terhindar dari berbagai siksa dan dosa. Yang kedua itu, dia sudah agak naik lagi cara pandangnya, agak beringsut, agak bergeser cara pandangnya. Bahwa ketaatan yang dilakukan itu sebagai tanda Allah ridho kita melakukan ketaatan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan,
kemudian kita apa namanya konsisten melakukan kebaikan itu salah satu tanda bahwa Allah ridho kita melakukan kebaikan itu. Kalau tanpa ridho Allah tidak mungkin kita melakukan kebaikan. Jadi ketika melakukan kebaikan, amal soleh, ketaatan, itu tanda Allah ridho kita melakukan itu. Ini level yang kedua. Yang ketiga ini yang paling keren. Jadi itu level mutawasid, intermediate. Ya, yang kedua itu. Yang ketiga ini yang paling keren. Siapa yang ketiga itu? Mereka yang farahahumullahu billah, farahum billahi duna syai'in siwa. Mereka berbahagia tidak karena orientasi apapun. Panuna anfusihim. Mereka sirna atas dirinya sendiri. Baku nabi rabbihim. Mereka kekal bersama Allah, bersama Tuhannya. Jadi bukan orientasinya pahala lagi. Bukan orientasinya takut siksa lagi. Bukan orientasinya menganggap tanda-tanda diterima, tanda-tanda usul dan lain sebagainya. Tetapi ketaatan yang dia lakukan, kebaikan yang dia lakukan itu semata-mata justru hilang dirinya, yang nampak adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Rasa-rasanya tidak berlebihan. Kalau pernyataan yang biasa diungkapkan oleh Pak Kiai Nur Ramlan itu, kita dimampukan, diistiqomahkan itu sebangun dengan kelompok yang ketiga saya maksudkan. Jadi bukan lagi kita mengejar-ngejar pahala, bukan lagi kita takut dikejar-kejar dosa dan siksa, tetapi semua itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, dimampukan, dimaukan, dibisakan, dan diistiqomahkan. Subhanallah, tabarakallah. Jadi bahasa ini bukan hanya sekadar bahasa pemanis mulut saja, tapi bahasa kesadaran yang luar biasa yang lahir dari pribadi yang sudah memandang segala sesuatu yang terjadi dalam bentuk kebaikan pada diri kita itu adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dimaukan, dimampukan, dibisakan, diistiqomahkan untuk terus bersama-sama dalam sistem amaliyah yang dicontohkan, yang dibimbingkan oleh guru mursyid kita semua. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.